waktu saya kecil sering banget main di got. Ya paling seneng kalau misalkan saya nyebur di got, walaupun bau, jorok, kotor kata orang, tapi saya bisa nangkepin ikan cere tuh saya suka banget gitu ya. Jadi saya nangkepin ikan, saya nangkepin kodok di taman gitu ya. Pokoknya apa aja deh buat saya suka banget gitu ya kayak hal-hal yang kayak gitu. Buat orang kan jorok, geli segala macam. Tapi karena saya suka, saya seneng, ya saya lakuin aja. Namanya anak kecil ya main kan nggak ngerti, yang penting happy happy aja gitu. Ya kalau misalkan dilihat ya diomelin gitu, mas nyemplung ke got, bener-bener saya nyemplung literally ke got gitu ya. Dan kalau nyemplung ke got tuh misalkan kelihatannya gotnya pendek, padahal bisa dalam, kaki anda bisa nyemplung terus jadi hitam semua kayak gitu. Sering kali bau, tapi menyenangkan buat bisa nangkapin ikan ikan kecil gitu ya, terus ditaruh, saya masukin toples kayak gitu, dipiara gitu ya. Nah jadi eh namanya anak-anak, dan ketika itu saya ngerasa bahwa kayak kalau lagi main sepak bola hujan ya main malah tambah seru mainnya. Ya kan main bola gebok, main galasin. Zaman dulu banyak permainan kayak gitu, tak umpat segala macam ya. Tapi zaman sekarang semua anak serba main online. Ya jadi kita kekurangan buat keluar segala macam. Ya jadi memang daya tahan tubuhnya berbeda gitu ya. Kalau misalkan kita sering keluar, keluyuran segala macam. Itu salah satu faktor yang membantu banget buat imunitas tubuh kita lebih baik lagi. Nah, di satu sisi, hari ini kayak tadi ada yang saya ngeliat gitu ya, kita ngebahas tentang corona. Virus corona itu kalau kita perhatikan pas lagi di case ini, ada yang bilang kenapa orang gila itu nggak kena corona ya. Katanya ya orang gila itu kan imunitasnya udah kelatih banget, sampah aja dimakan segala macam, udah biasa hidupnya susah sekali gitu ya, sampai nggak bisa nggak punya apa-apa, nggak makan ya, dia jadi nggak bakalan bisa kena corona gitu. Nah, satu sisi memang ada benarnya, imunitas dia mungkin lebih baik dari orang lain gitu. Ya, tapi apakah lantas dia jadi nggak bisa kena corona? Ya bisa aja dia kena corona. Cuman mungkin ya nggak ada yang nularin gitu. Karena semua orang kayak, kalau orang gila itu kayak pegang di jidatnya itu ada tulisan 20 meter, harap jangan mendekat sama orang ini gitu ya. Karena siapa sih yang mau gitu datengin orang gila gitu, ngikut kayak orang udah kayak nggak pakai celana, bajunya badannya hitam semua. Alexa, stop. Apakah Anda akan mendekati orang gila itu? Ya tentu enggak. Semua orang juga nggak ada yang ngedekatin orang gila. Makanya orang gila nggak bakal kena corona, ya kan? Karena namanya juga orang gila. Ya kita udah kabur duluan, udah menjauhi duluan. Masuk masuk logikanya nggak? Ya saya yakin sekali. Ya Anda paham lah yang kayak gini gitu. Ya sepertinya saya harus nggak perlu nanya begitu sih. Cuma maksudnya ya kayak gitu sederhana sih. Jadi kalau ditanya kenapa orang gila nggak kena corona, karena nggak ada yang deket-deket gitu ya, semuanya menjauh sama orang gila. Nah terus ada lagi yang kayak kenapa orang kaya itu juga lebih sering kena corona. Sebenarnya bukannya lebih sering kena corona, mereka lebih peduli dengan kesehatan. Jadi mereka yang pertama kali ngecekin dulu. Kalau orang yang miskin biasanya udah nggak terlalu pusingin. Kenapa? Karena mau mikir mau datang ke rumah sakit aja udah takut billingnya gitu ya. Nggak punya asuransi, ya mungkin BPJS juga nggak pernah bayar. Jadi resikonya takut gitu. Jadi akhirnya mereka nggak ngecekin diri. Ketika mereka nggak ngecekin, mereka nggak ikut rapid test, mereka nggak swab test, karena bayar mahal banget gitu kan misalnya. Ya akhirnya yang nggak kedeteksi gitu, kayak yang dulu kan dibilang kenapa sakit jantung atau kanker apa segala itu penyakitnya orang kaya, karena orang kaya yang langsung meriksa jadi bisa terdiagnosa. Kalau misalkan nggak diperiksa, nggak terdiagnosa, ya biasa dibilang angin duduk ya, toto meninggal kayak gitu. Nah jadi imunitas tubuh berpengaruh gak? Menurut saya sangat berpengaruh. Kalau Anda lebih jaga kesehatan itu lebih baik. Nah, kenapa kalau misalkan orang kaya lebih banyak yang misalkan mati kena corona? Karena biasa banyak orang kaya tuh takut gitu ya. Kalau misalkan udah kena sakit, langsung tuh depresi, stres. Karena apa? Mereka begitu punya banyak sekali hal dalam hidupnya yang mereka jadi kayak merasa kalau misalkan sampai dia sakit, terus dia kena corona, dia mati. Itu sangat-sangat menakutkan sekali karena dia harus kehilangan banyak. Dan semakin takut kehilangan, semakin drop lagi imunitas tubuhnya. Saya masih ingat banget zaman dulu ya, ketika saya masih muda, saya nggak punya hal apapun yang saya pikirkan. Jadi kayak saya kalau kalau hari ini mati juga nggak pusing gitu. Saya sering banget bantuin orang lain ya, yang kadang-kadang juga dalam peristiwa itu mungkin bisa saja membahayakan nyawa gitu ya. Ya jadi tapi ya udah, yang penting gue bantuin dulu deh, gue nggak peduli. Waktu diambil
Saya pernah diambil ujian ditanyain kayak gini, kalau kamu ada mobil terbalik di depan kamu, terus mobilnya terbakar. Ini real case ya, jadi bener-bener yang nanyain saya itu salah satu manajer di perusahaan minyak. Waktu pas mau masuk ditanya sama dia gitu, kalau kamu ada mobil terbalik kebakaran, terus kamu bakal tolongin nggak? Ini kejadiannya bener-bener terjadi di depan Casablanca. Jadi ada mobil kecelakaan terbalik, nggak ada satupun yang berani nolong karena takut meledak mobilnya. Jadi semuanya kabur. Saya bilang saya akan tolong, gitu. Terus dia bilang kenapa kamu tolong? Ya karena saya memang mau nolong aja gitu. Jadi saya akan tolong, mau lagi kebakaran kayak apa, kalau ada orang yang terjebak di situ saya akan berusaha untuk menolong. Nah dia bilang katanya, "Eh, ya sebenarnya ini ada penjelasannya." Dia bilang kalau mobil meledak itu kebanyakan adalah kayak di film-film. Ya karena kalau di film begitu jatuh, duar, jatuh, gebluk-bluk, duar, langsung meledak semua. Tapi sebenarnya pada kenyataannya, kalau mobil itu jatuh terbalik bahkan masuk ke dalam jurang, ada pernah lihat kalau mobil sampai ringsek gitu, ya yang sampai hancur ditabrak sama truk gitu ya, misalkan dari tadinya mobil kayak paling sering kan Avanza kita lihat ya, dari segede gini langsung bret, jadi sekecil gini gitu ya, tapi nggak ada kayak bekas api, nggak ada kebakaran apa segala macam kayak gitu. Karena apa? Memang mobil didesain begitu menghindari sekali dari segala hal yang kayak bentuknya sampai meledak gitu ya. Dan kalau misalkan kebakar ya, bensinnya ngalir kebakar, itu juga kayak di film juga, meledak langsung jedor gitu ya. Nah tapi seringkali mobil itu malah kebakar sampai habis. Ya, jarang banget kasus mobil itu sampai meledak. Bahkan tabrakan sampai separah apapun, ya paling keluar airbag gitu ya, nggak sampai kebakaran di dalam gitu ya. Nah biasa kebakaran itu pelan-pelan, jadi sedikit-sedikit. Tapi orang udah pada takut buat tolongin. Ya karena apa? Setiap kali kita nonton film, mobilnya kesenggol dikit, blok duar, ya kan, jatuh blok duar langsung. Nah jadi akhirnya kita nggak pakai logika kita lebih bergerak dari fear-nya kita. Nah sama kalau misalkan ditanya lagi sekarang, kalau misalkan ada kebakar, akan disamperin nggak? Mungkin saya akan mikir-mikir, waduh, sayang nyawa juga. Iya kalau misalkan kebakar, kalau meledak, kalau nggak meledak, kalau meledak gimana gitu. Saya mulai mikir, kalau dulu mungkin saya nggak mikirin, hajar aja bleh gitu ya. Karena apa? Ya saya nggak ada yang at stake, nggak ada keluarga yang bergantung sama saya, misalkan nggak ada hal baik yang hidup saya tuh ya kayak membosankan gitu. Jadi mati pun ibaratnya ya nggak ada artinya gitu, nggak ada value-nya. Kalau sekarang lebih mikir banyak, ya kan, ngebut aja langsung ada yang nulis, Pak Reo tolong jangan ngebut-ngebut, Pak Reo itu aset, karena apa, semua orang banyak yang masih membutuhkan Pak Reo. Lah ya saya jadi mikir akhirnya, iya ya, jadi harus jaga diri, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Jadi lebih mikirin tentang dampak yang kita bisa berikan kepada dunia kalau misalkan kita sudah mulai mengarah ke sana ya. Saya nggak bilang saya seperti itu, tapi saya ngomong ya udahlah sombong dikit nggak apa-apa. Ya, actually itu omongan orang. Ya, tapi kalau saya dibilang kayak gitu ya saya bersyukur dan berterima kasih. Ya, ya hopefully bisa lebih menginspirasi lagi lebih banyak orang. Nah, dan ketika seperti itu ya jadi kayak lebih mikir gitu ya, nggak kayak dulu gitu. Nah, sama ketika eh, yang tadi kenapa kalau misalkan orang yang menengah ke atas gitu ya dibilangnya lebih banyak yang mati karena corona, karena mereka stres. Begitu kena jebret didiagnosa corona langsung wah gila kayak hukuman mati. Aduh, gimana ini saya hidupnya gini 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 gini. Kalau orang yang menengah ke bawah kan nggak pusing gitu ya, happy-happy aja, asik-asik aja, seru-seru aja. Nah, saya kan pernah juga dalam keadaan yang ya hidupnya ngepas juga dan bahkan kekurangan gitu. Jadi saya cukup bersyukur dan memahami bahwa memiliki pemahaman yang kayak seperti saya dulu ketika saya nggak berpikir apa-apa, be happy, senang, seru, jalanin aja. Itu membantu berkontribusi terhadap diri saya, terhadap tubuh saya, terhadap imunitas saya. Jadi ketika sekarang walaupun hidup sudah lebih nyaman, jauh sekali dibandingkan sama yang dulu ya, ya saya bisa jadi mulai menata diri saya kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran yang tidak memberdayakan saya, yang membuat saya takut atau segala macamnya. Karena saya yakin sekali ketika kita takut, ya tubuh kita malah memproduksi hormon-hormon yang membuat imunitas kita turun. Nah itu yang perlu kita jaga. Jadi di zaman sekarang yang lebih penting adalah saat ini utama menjaga kesehatan mental kita, pikiran kita, supaya fisik kita juga lebih prima. Karena itu kaitannya sangat luar biasa besar sekali antara pikiran dengan semua reaksi fisik yang ada. Jadi tenang-tenang, happy-happy, seru-seruan selalu ya. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Kasih komen ya.
Asik.